Dari mana kok? Ini dari Pucuk. 23 menit guys. 12 kilo ya? Nama saya Alfon. Nama panjangnya Alfon Nicholas Oley. Saya di sini sebagai guru olahraga atau PJOK Mekanisme Olahraga dan Kesehatan sejak tahun 2020 sampai sekarang. Oh, berarti kalau terhitung dari pertama tuh Pak, dari pertama kali ngajar lagi jadi sebagai akademisi sampai sekarang berapa tahun tuh Pak? Kira-kira 15 tahun. 15 tahun. Oh iya. Makasih. 15 tahun. Dari 2010 sampai 2025 ya sekarang ya. Sebenarnya tantangannya yang pertama edukasi kepada orang tua tadi kan. Apa sih artinya pendidikan? Kebanyakan di sini orang tuanya bahwa yang namanya sekolah itu mulai dari pagi sampai siang itu anak harus bisa apa gitu. Dia seperti itu, tuntutannya seperti itu. Sedangkan kalau umumnya ketika yang ke tengah sedikit ya, ke tengah sana, mereka mengulang kembali apa yang dipelajari di sekolah, balik lagi di rumahnya tadi belajar apa gitu kan, belajar baca, diulang lagi. Nah kalau di sini kebanyakan orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru, bisa dan tidak bisanya. Bahkan seringkali saya ke rumah siswa yang notabene kurang belajar baca dan sebagainya, belum bisa baca lah intinya. Ternyata orang tuanya semuanya sibuk dan mempercayakan semuanya ke sekolah. Sedangkan di sekolah sendiri itu waktunya terbatas, apalagi di sekolah dasar. Sekolah dasar itu jenjang SD kelas 1 kan hanya sampai jam 10 atau setengah 11 deh gitu kan. Kelas 2 juga sama sampai jam 11-an. Kelas 3 mulai jam 12. Nggak terlalu banyak waktunya. Dari jam 7 sampai jam 12 paling hanya 4 atau 5 jam. Bukan pembelajaran ya, waktunya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Ya, kecuali yang sudah full day ya dari pagi sampai jam berapa? Sampai sore kan ya. Waktu SMA dulu kan. Dia seperti itu. Sedangkan orang tuanya ya tadi ketika ke pinggir sedikit beragam nih SDM-nya. Ada yang hanya lulus SD, ya mohon maaf nih, ada yang lulus SMP, yang SMA sampai sarjana itu ya beberapa mungkin. Macam-macam gitu kan. Anak-anak di sini tuh berangkatnya pada pakai sepeda gitu. Itu ada kaki. Iya, jalan kaki itu ada hal menarik nggak sih Pak dari situ Pak? Iya, intinya kalau menurut saya, karena saya kan di bidang studi olahraga kan ya, sepertinya potensial untuk ketahanan fisik seorang anak itu lebih banyak di daerah yang pinggir sedikit, di daerah kita di sini. Karena tadi tidak tersentuh angkutan kota atau angkot gitu kan. Tapi dengan seperti itu mungkin budaya yang seperti itu yang saya lihat di media-media sosial luar sana gitu kan, di Jepang dan sebagainya. Tadi zonasi itu benar-benar diterapkan karena tidak boleh menggunakan transportasi pribadi. Dari rumah jalan kaki sampai ke sekolah. Intinya seperti itu zonasi itu. Kalau yang menurut saya, pandangan saya seperti itu. SMA sebetulnya saya pengennya tuh jadi psikiater. Cita-cita saya, karena saya tuh tipikal orang yang tidak mudah untuk belajar di benda mati ya. Nggak. Nah, sedangkan kalau yang namanya manusia, saya senang sama manusia itu. Setiap manusia walaupun satu keturunan, satu bapak, satu ibu, itu pasti beda-beda sifatnya. Ya tadi, mulai dari honor sampai dengan sekarang, semuanya belajar tentang manusia. Walaupun yang terberat itu ngajar di SD sebenarnya. Oh ya, terberat ngajar di SD. Nah kenapa tuh Pak? Yang pertama, ya ini cerita waktu saya pertama kali ngajar di sini. Tuh ngajar kelas 6, kelas 4, kelas 5 itu ya nggak jauh beda dengan ngajar SMP. Masih aman Masih aman. Sewaktu-waktu saya ngajar di kelas 1 kan. Tuh ya maaf nih. Saya kayak orang bego.
biasanya kan gimana paham gitu kan. Anak-anak paham, ya memang betul paham gitu. Anak SMA memang betul paham. Ditanya refleksi pun nyambung. Nah, sedangkan di SD ditanya kemana, jawabnya kemana ya. Baris pun sama, sebelah sini dibariskan, sebelah sini berantakan, sebelah sini dibariskan rapi alik, sebelah sana berantakan. Oh, anak istimewa. Jadi capaian kompetensinya sebenarnya anak kelas 1 itu sudah bisa dibariskan, itu sudah hebat. Untuk guru olahraga ya, itu bisa dibarisin udah hebat. Benar-benar itu seperti itu. Abu siapa ya, kayak maksudnya susah gitu tekniknya gitu Kan tadi yang tadinya dimanja sama orang tuanya, walaupun tidak secara langsung dimanjanya, tapi kan anak kelas 1 itu biasanya lebih diprioritaskan perhatiannya sama orang tua. Jatuh sedikit dibangunin dia. Kena nyamuk langsung diobatin, ya kan? Intinya seperti itu. Setelah dari orang tua dilepas ke sekolah. Di sekolah gurunya 1, anaknya istimewa 30, 36 gitu kan. Ya otomatis orang tua pasti khawatir kan. Ya Bu, tingkat kekhawatiran seperti itu. Terus adaptasi anak-anak yang tadinya apa-apa segala macamnya, mah, pa, gitu kan. Nah sekarang enggak, mulai dibelajari seperti itu, mulai belajar agak dewasa sedikit. Mungkin ya transisinya di situ. Makanya saya katakan tadi bego banget saya. Ya memang betul, karena yang namanya guru itu bukan pengajar tapi pendidik. Mulai dari sifat, karakter, perilaku. Bukan hanya menanamkan pelajarannya aja. 1+1 2. Bukan hanya itu gitu kan. Tapi mulai dari sopan santun, kejujuran, dia di sana. Nah, ternyata itu semua sebetulnya hal yang menarik yang perlu dipelajari. Makanya alhamdulillah selama 10 tahun, waktu itu kan 10 tahun saya honor, tuh saya tetap ngajar walaupun untuk pendapatan kayaknya tidak seperti pegawai-pegawai yang lainnya gitu. Iya. Ya seperti itu. Alhamdulillah sih. Intinya bukan kayaknya saya tahun terakhir jadi guru, enggak. Tapi kalau pengen nambah-nambah yang lain gitu kan, boleh tuh di waktu yang lainnya. Di waktu yang senggang. Iya, waktu yang Tapi senggang. utamanya adalah guru. Iya, intinya seperti itu. Seringnya sih murid-murid yang dulu waktu MTS tadi gitu kan. Ketemu di Alfa gitu kan, banyaknya di situ kan. Oh iya. Iya. Ketemu di Alfa di mana ya, intinya cukup apa ya? Ada rasa tersendiri. Oh, ini didikan saya. Gitu. Oh, ini anak murid saya. Inilah cerminan saya. Gitu. Dia seperti itu aja. Bukan, Pak dikasih ini enggak? Saya nggak sampai ke sana itu. Mau dikasih ataupun tidak itu mah bukan prioritas utama ya. Intinya ingat sama guru aja udah alhamdulillah. Ada tuh gitu kan, beberapa murid yang kadang-kadang sayanya masih ingat gitu kan. Oh itu murid saya, tapi dianya udah nggak kenal saya. Ya udah nggak masalah. Paling saya ngingetin sekarang di mana gitu kan. Bapak siapa ya? Oh ya udah, iya benar. Berarti nggak kenal, nggak ingat gitu kan. Ada tuh yang seperti itu. Kalau masalah sukses dan sebagainya itu relatif ya. Iya benar. Kalau masalah sukses, ya mereka sudah berkeluarga ya sudah bahagia. Ya, bisa apa ya? Bisa menghidupi keluarganya intinya kan. Intinya itu juga udah sukses. Apalagi jadi pejabat, kan? Iya benar. Amin. Iya. Ya tingkat keberhasilan seorang guru ya tadi. Dia melihat siswa-siswanya atau murid-muridnya berkembang pesat, terus bisa menjalani hidup lah intinya. Guru itu kalau menurut saya ibaratkan seorang supir sebenarnya. Ya gerbongnya itu adalah kelas dan penumpangnya ya siswa. Kalau yang namanya supirnya ugal-ugalan, siswa pun berhamburan keluar kan, pada minta berhenti intinya. Berhenti turun di jalan. Ada yang mabuk juga. Ya, artinya gitu kan. Ada yang muntah, ada yang seperti apa. Gimana cara bawa mobilnya intinya kan. Ketika mobilnya pelan-pelan, siswa pun bosan.
Nah, ya. Kecepatan. Gak ngerti juga. Takut. Bukan nggak ngerti. Apa? Panik. Iya kan? Takut nabrak mobilnya kan? Nah, intinya tadi senyaman mungkin ketika siswa sudah nyaman, insya Allah pelajaran apapun ya bisa dipelajari dengan mudah. Kalau yang namanya supirnya seperti apa, tukang mabok ya, misalnya mabok, supirnya wow bawanya kemana-mana, terus buru-buru, ugal-ugalan intinya kan. Kalau siswa sih gimana gurunya mau dibawa kemana, mau dikasih A dia dapat A gitu. Dikasih B dia dapat B. Kalau menurut orang olahraga, Indramayu itu punya protein dan punya tenaga. Betul. Nah, Indramayu tinggal di pesisir pantai yang sumber ikannya banyak. Banyak mencari. Iya. Sumber proteinnya berarti banyak kan? Banyak. Wah, nggak enaknya Indramayu makan ikan, walaupun ikan belanak Iya. yang dapat mancing di belakang rumah, Iya, ya kan? pakai tepung. Iya, dia nggak pakai tepung juga, Iya. digoreng kering kan, dapat protein kan. Tenaganya tadi, transportasi umum belum menyebar rata ke pelosok-pelosok, akhirnya mereka pada jalan kaki. Dengan jalan kaki, tingkat kesehatannya pun lebih meningkat. Intinya seperti itu kan. Nah, berarti kan potensi anak sebenarnya semuanya rata. Cuma tadi mindset orang tua masing-masing. Karakter gitu. Dibangunnya kan dari SD. Menurut Bapak sendiri, pendapat Bapak setuju nggak akan hal itu? Ya, pendapat saya sih, karena saya ngajar di SMP udah, di SMA udah, walaupun bukan SMA-nya ya, di MAN kan. Di SD juga baru sekarang. Dan ternyata sebetulnya memang betul. Fundamental manusia atau dasar-dasar manusia itu terbentuk di SD. Kalau kolerasinya semua pendidikan ya, bukan hanya di arahan lor aja. Sebenarnya ya untuk keberlangsungan setiap kabupaten ya tadi dari pendidikan. Ketika minat pendidikannya semakin berkurang, otomatis di pemerintahan juga akan berkurang juga. Kalau dulu di sini jembatan belum jadi. Dulu itu waktu saya kecil di sini naik perahu. Nyebrang dari jembatan ke sini namanya Tambangan. Sekarang alhamdulillah aksesnya udah enak. Cuma tinggal mindsetnya aja. Yakin sih. Oke. Yakin. Kenapa saya bisa yakin? Karena yang pertama, dulu Indramayu universitas hanya satu. Unwir, UI ya, Universitas Indramayu. Insya Allah bisa maju. Bahkan investor yang dari luar pun sekarang sudah mau merambah ke Indramayu kan. Kalau menurut saya gitu, intinya apapun itu ya, kalau seandainya dari pribadinya tidak memiliki rasa ingin maju, nggak akan maju. Tadi kalau pesan saya sih jangan gengsi. Tuh. Apapun pekerjaannya, tekuni, pelajari, insya Allah itu yang jadi berkah. Kalau untuk masalah lapangan pekerjaan, semua kepemerintahan harusnya wajib menciptakan. Bahkan kalau bisa pemuda-pemuda Indramayu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi bisa kreatif intinya. Kalau masalah lapangan pekerjaan nggak kurang-kurang sebenarnya. Nggak kurang-kurang banyak lah lapangan pekerjaan kalaupun mau. Gitu. Tapi kan tadi mindsetnya saya pengen instan dapat uang banyak. Akhirnya masyarakat sini nih yang saya tahu di arahan itu, saya pengen keluar negeri. Keluar negeri. Jadi pahlawan devisa katanya. Ya, buat anak-anak yang udah lulus intinya ya. Yang pertama yaitu tekun dalam berkarya. Apapun pekerjaannya yang penting halal, tekuni, insya Allah pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Apapun itu jenis pekerjaannya, mau yang kotor, mau yang bersih, mau yang menurut pendapat orang lain buruk, tapi kalau menurut pribadinya baik, dikerjakan sebisa mungkin, tekuni, jangan sampai putus asa. Insya Allah itu semuanya ada hasilnya. Pesan untuk guru-gurunya tetap semangat di tengah-tengah dunia
yang mengalami transisi dari era analog ke digitalisasi intinya. Dari era menulis ke era sentuh layar nanti. Tetap semangat, jangan putus asa, dan perbanyaklah bersabar demi mencapai kesuksesan. Intinya seperti itu.